Ya, selamat siang. Konseling KB merupakan aspek yang sangat penting dalam pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Dengan memberikan konseling, berarti petugas membantu klien dalam memilih dan memutuskan jenis kontrasepsi yang akan digunakan sesuai dengan pilihannya. Di samping itu, dengan konseling yang baik akan membuat klien menjadi lebih puas terhadap proses pemilihan metode kontrasepsi yang akan digunakan. Konseling yang baik juga akan membantu klien dalam menggunakan kontrasepsi lebih lama dan akan meningkatkan keberhasilan dari program keluarga berencana. Konseling juga akan mempengaruhi interaksi antara petugas dan klien dengan cara meningkatkan hubungan dan kepercayaan yang sudah ada. Hal penting yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan pemasangan kontrasepsi terhadap klien adalah memastikan bahwa klien tersebut tidak hamil. Untuk itu, ada 6 pertanyaan wajib yang harus kita tanyakan di awal kepada klien. Yang pertama, apakah klien mempunyai bayi yang kurang dari 6 bulan dan menyusui secara eksklusif dan tidak mendapatkan haid dalam 6 bulan tersebut. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah klien pantang senggama sejak haid terakhir atau bersalin? Kemudian yang ketiga, apakah klien baru melahirkan bayi kurang dari 4 minggu? Kemudian yang keempat, apakah haid terakhir dimulai 7 hari terakhir? Kemudian pertanyaan yang kelima, apakah klien mengalami keguguran dalam 7 hari terakhir? Kemudian pertanyaan yang keenam, atau yang terakhir adalah, apakah klien menggunakan kontrasepsi secara tepat dan konsisten? Bila jawaban iya pada 1 atau lebih pertanyaan di atas, maka kontrasepsi dapat dipasang. Bila semua dijawab tidak, maka perlu dilakukan tes kehamilan atau pemasangan ditunda sampai dengan menstruasi selanjutnya. Selamat menyimak video pembelajaran konseling kontrasepsi ini. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik bisa belajar tentang bagaimana cara memberikan konseling kontrasepsi yang baik. Selamat belajar. Oke, selamat siang Ibu, Bapak. Siang, Dok. Ya, bagaimana kabarnya? Baik, Baiklah, syukurlah ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Ibu Bapak telah datang ke sini ya untuk melakukan konsultasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Tari ya. Dr. Tari, saya tugas di klinik ini ya yang akan memberikan pelayanan nanti kepada Ibu dan Bapak ya. Dari perawat tadi menyampaikan Ibu dan Bapak ada rencana untuk menggunakan kontrasepsi ya. Kontrasepsi mungkin nanti sebelum pemasangan kontrasepsi saya akan lakukan konseling dulu Ibu Bapak ya. Sebelumnya saya tanya identitas dulu. Nama Ibu? Ibu Ana. Ibu Ana ya. Umur berapa Ibu? 28 tahun. 28 tahun. Pekerjaan? Guru. Guru ya. Alamat di mana? Denpasar. Di Denpasar ya. Kalau dari Bapak, nama Bapak? Anton, Dok. Bapak Anton ya. Umur sekarang berapa? Umur sekarang 30 tahun, Dok. 30 tahun. Pekerjaan? Sekarang saya sebagai wira swasta, Dok. Sebagai wira swasta ya. Wira swasta. Alamat di mana? Sama di Denpasar juga, Dok. Sama di Denpasar ya. Sama Ibu ya. Oke. Oke Ibu, di sini saya akan memberikan ini ya, kita akan wawancara ya. Kita akan ngobrol bersama ya. Yang namanya konseling ya. Nanti tujuan dari wawancara atau konseling ini adalah agar Ibu Bapak nanti bisa memilih metode kontrasepsi terbaik ya, sesuai dengan keinginan Ibu Bapak, sesuai dengan kondisi dari Ibu juga ya. Sehingga nanti kita harapkan Ibu Bapak akan puas ya dengan kontrasepsi yang digunakan dan juga memberikan efek perlindungan yang optimal seperti itu ya Ibu Bapak ya. Oke, nanti selain pelayanan Ibu Bapak peroleh di sini, selain yang pertama adalah konseling ya, jadi kita ngobrol tentang kira-kira kontrasepsi yang cocok buat Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua nanti Ibu Bapak juga akan memperoleh pelayanan tentang penapisan risiko dan indikasi dan kontraindikasi terhadap penggunaan dari masing-masing jenis pilihan KB ya.
Kemudian yang ketiga nanti sekaligus juga pemasangan, gitu ya. Kalau misalnya ibu bapak sudah memilih kontrasepsi merasa pas, nanti selain kita pasang di sini ya. Kemudian selanjutnya adalah pemantauan ya, pemantauan dari pemasangan. Setelah pemasangan, baik itu pemantauan dari efektivitasnya, kemudian apakah ada efek samping yang timbul dan segala macamnya, gitu ya. Nah itu yang akan kita berikan di sini, gitu ya. Ibu bapak bersedia? Sudah ya. Nanti pada saat proses konseling ya, saya akan menggunakan alat bantu ya. Ini ada dua alat bantu yang akan saya gunakan, ibu ya. Di sini ada yang namanya alat bantu pengambilan keputusan ber-KB ya. Di sini nanti akan saya gunakan untuk memandu ibu bapak dalam memilih kira-kira KB apa yang sesuai untuk ibu bapak gunakan ya. Nanti akan saya pandu. Nah kemudian yang kedua yang akan saya gunakan adalah ini namanya alat peraga alat dan obat kontrasepsi ya. Jadi di dalam sini itu nanti akan ada berbagai jenis kontrasepsi ya, sehingga nanti ibu bapak bisa mengenali ya kira-kira mau pilih yang mana. Sekaligus juga akan saya jelaskan detail satu persatu ya, sehingga memang nanti pilihannya bisa pas gitu. Ibu bapak ya. Ya, bersedia ya kita lanjutkan konseling ya. Ya, sebelumnya saya ingin nanya Bu ya, terkait reproduksi Ibu bagaimana Bu? Misalnya sudah punya anak apa, kemudian apakah Ibu dulu pernah menggunakan alat kontrasepsi, terus bagaimana pengalaman dalam menggunakan alat kontrasepsi tersebut, seperti itu, dan kira-kira sekarang apa tujuannya menggunakan alat kontrasepsi? Anak saya yang pertama umur 7 tahun dokter. 7 tahun ya. Habis itu sekarang saya sehat sudah. Habis itu saya sempat menggunakan KB pasang selama 5 tahun dokter. Setelah itu saya sempat menggunakan KB suntik selama 3 bulan dalam setahun. 3 bulan dalam setahun ya. Selama penggunaan KB pasang sama suntik itu nggak ada keluhan sih dok, ada kendala. Ada keluhan, ada kendala ya. Ya, saya kesini itu berencana saya mengalami sempat keguguran dokter 5 hari yang lalu. Sempat keguguran 5 hari yang lalu ya. Ya. Sudah dikatakan bersih sih sama dokter. Sudah dikatakan bersih ya. Ya, jadi tujuan saya kesini itu untuk mau pasang KB dokter gitu. Mau pasang KB ya. Karena kan saya habis keguguran nih biar menunda kehamilan dokter gitu. Oh gitu ya, oke. Ibu anaknya baru 1 Bu ya. Umurnya 7 tahun ya. Sekarang sehat anaknya? Sehat ya. Ibu sempat keguguran 5 hari yang lalu ya. Ada dikuret atau enggak? Enggak dokter. Sudah ada dikuret ya, sudah dikatakan bersih ya. Sekarang masih ada keluar darah? Enggak sih. Sudah enggak ada keluar darah lagi ya. Selama 5 hari ini atau pada saat selesai keguguran itu, apa ada pernah berhubungan suami istri dengan bapak? Enggak ada ya. Oke. Ya, kemudian Ibu ini mau menggunakan KB ya, kontrasepsi, tujuannya apa Bu kira-kira? Untuk menunda kehamilan dokter. Oh, Ibu mau menunda kehamilan ya? Habis keguguran. Ya, karena habis keguguran jadi belum siap untuk hamil lagi ya, jadi ditunda dulu ya. Kira-kira kepentingannya? Kepentingannya untuk bisa merencanakan kehamilan dengan lebih baik dokter nanti dan tepat. Oh gitu ya Bu ya, bagus sekali ya. Jadi berusaha untuk merencanakan kehamilan dengan baik ya. Kira-kira kalau boleh saya tahu harapan Ibu dalam menggunakan kontrasepsi ini seperti apa Ibu? Kontrasepsinya aman, efektif dokter. Terus bisa bila sudah dilepas itu langsung bisa hamil gitu. Oh gitu ya. Jadi Ibu harapannya itu ingin agar bisa hamilnya terencana gitu ya. Kemudian alat kontrasepsi yang digunakan yang efektif, terus aman. Kemudian kalau misalnya dilepas bisa langsung hamil gitu ya, bisa menunggu lama gitu ya. Oke. Ya Ibu ini kan tadi itu Ibu keluhannya keguguran ya, keguguran ya memang untuk KB-KB pasca keguguran ya, pasca keguguran itu ada banyak sebenarnya Bu, ada berbagai macam pilihan ya. Ini kalau misalnya kita lihat di sini ya, ada berbagai macam jenis case. Kita lihat dulu ya. Ya,
di sini memang ada berbagai macam ini ya, Bapak ya, ada berbagai macam pilihan KB ya. Ini ada yang metode jangka panjang ya, bisa dipakai. Ini memang sangat efektif biaya. Kita bisa gunakan ini AKDR namanya, alat kontrasepsi dalam rahim ya. Kemudian juga kita ada implan juga ya, ada implan. Kemudian bisa dengan kontak ya, kontrasepsi mantap wanita atau kontak pria. Jadi kalau pakai ini Bu, tidak akan bisa hamil lagi. Cuma kan memang tidak disarankan karena baru punya anak satu dan masih ingin lagi ya. Kemudian selanjutnya bisa juga yang sangat efektif ya, dengan pemakaian yang benar ya, perlu pemulangan, misalnya kita menggunakan pil ya, kemudian KB suntik ya, bisa kondom ya, seperti itu ya. Nah kemudian ini juga penggunaan apa namanya, efektif dengan pemakaian yang benar ya, dan perlu pengulangan juga ya. Ini ada sistem kalender ya, dengan sistem KB alami ya, seperti itu ya. Dan memang KB-KB ini tidak akan bisa mengurangi apa namanya, melindungi dari penyakit menular seksual kecuali yang kondom seperti itu ya. Nah jadi ibu tadi kan maunya milik yang ini ya, apa namanya, yang efektif, aman, terus kemudian bisa langsung hamil ya. Jadi ini juga ibu apa namanya, habis keguguran ya. Ya kalau misalnya habis keguguran, ibu sebenarnya itu bisa langsung ini ya, bisa langsung dipakai sebenarnya. Ini untuk yang KB untuk pasca dengan pasca keguguran ya, nomor 13. Ya ini ya. Kalau misalnya pasca keguguran sebenarnya dia bisa ambil kembali langsung ya Bu ya, cuma memang sebaiknya memang ditunda dulu ya untuk persiapan ya. Biasanya untuk semua metode KB itu aman biasanya digunakan dia pasca keguguran ya. Tapi dalam kasus ibu itu memang ada beberapa yang memang saya sarankan ya. Saya sarankan untuk yang dipakai. Yang pertama adalah pil kombinasi ya. Kemudian yang kedua itu adalah suntikan ya, dengan progestin namanya, suntikan dengan progestin. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan implan yang jangka panjang biasanya ya, implan yang jangka panjang. Kemudian selanjutnya adalah bisa pakai IUD juga ya, AKDR ya. Oke, ibu bisa saya jelaskan ya satu persatu ya untuk ininya ya, untuk apa namanya, kontrasepsi. Baiklah Bu, ini kan saya jelaskan ya jenis-jenis KB yang bisa ibu gunakan ya. Ini saya gunakan peraga alat dan obat kontrasepsi ya. Di sini kita sudah lihat ini ada berbagai jenis kontrasepsi ya yang bisa kita gunakan. Yang pertama ini adanya, ini namanya pil kombinasi ya. Pil kombinasi ini bentuknya pil ya, pil kecil, terus kemudian jumlahnya 28 ya. 28, ada warna kuning dan warna putih ya. Ini harus diminum tiap hari ibu ya, harus diminum tiap hari. Nanti kalau bisa waktu diminumnya sama ya. Kemudian untuk efektivitasnya ya, pil kombinasi ini sangat efektif ibu untuk mencegah kehamilan ya. Kalau misalnya dipakai secara benar, angka kehamilan kecil ya, kurang dari 1 dari 100 per tahun ya. Jadi kehamilannya kurang dari 1 per 100 kenaikan per tahun ya. Jadi memang sangat efektif seperti itu ya. Kemudian dari selain dia punya efek kontrasepsi ya, dia juga punya apa namanya, hal menguntungkan lainnya ya. Biasanya dia bisa mengurangi perdarahan pada saat menstruasi ya. Kalau misalnya ibu punya perdarahan banyak pada menstruasi, nah ini menggunakan pil ini dia bisa berkurang seperti itu ya. Terus kemudian dia juga mencegah terjadinya kram pada perutnya seperti itu. Nah ini bisa digunakan secara jangka pendek ya, digunakan secara jangka pendek, dan nanti kalau misalnya sudah tidak dipakai lagi, biasanya dia ada waktu sedikit agar hormon itu bisa stabil kembali, itu bisa hamil seperti itu ya. Kemudian bisa dipahami ya. Ya. Kemudian saya jelaskan sedikitnya untuk efek sampingnya ya. Biasanya efek sampingnya ini ringan dan tidak berbahaya. Yang paling sering itu adalah ada mual biasanya, kemudian ada bercak atau flek di antara waktunya itu ya. Kemudian biasanya ada sakit kepala ringan, itu biasanya gejalanya. Kemudian nyeri payudara, dan biasanya berat badan sedikit naik atau turun seperti itu ya, ini biasanya. Dan pil ini tidak boleh dipakai kalau misalnya ibu merokok
ya, usia lebih dari 35 tahun gitu ya, kemudian memiliki tekanan darah tinggi misalnya gitu ya, kemudian ada riwayat stroke dan jantung atau pembuluh darah seperti itu. Itu ada gejala itu kan? Tidak ada ya. Oke, dia itu namanya pil kombinasi ya. Gimana Ibu, kira-kira untuk pil ini ada pertanyaan? Kalau misalnya saya lupa begitu minum pilnya, ngapain tuh dulu ya? Oh iya, nah penggunaan pil ini dia memang wajib kita harus tepat waktu ya, itu memang kelemahannya ya. Jadi dia harus tepat waktu dan diminum di jam yang sama. Kalau misalnya Ibu lupa minum ya, Ibu harus minum kapanpun ingat. Misalnya sekarang harusnya jam 8 minum, jam 8 pagi, tapi Ibu lupa, Ibu ingat jam 8 malam. Ibu harus minum langsung pada saat itu, jam 8 malam itu. Terus kemudian besoknya minum jam 8 pagi, sesuai dengan jadwal awal. Kalau misalnya Ibu lewat 1 hari misalnya, langsung minum 2 besok. Gitu ya. Kira-kira jelas ya? Jelas. Oke. Kemudian yang kedua saya jelaskan, ini ada suntikan ya. Ini adanya, ini ada suntikan progestin namanya ya. Suntikan progestin. Nah ini biasanya disuntik di daerah bokong ya, atau pantat ya. Cukup disuntik 3 bulan sekali Bu. Ya, cukup suntik 3 bulan sekali. Nah ini juga sangat efektif ya, sangat efektif ya, angka kehamilannya 1 dari 100 pemakaian per tahun. Jadi benar-benar memang dia sangat efektif ya. Tapi biasanya kalau misalnya kita berhenti menggunakan ini, dia perlu waktu Ibu untuk kehamilan. Gitu ya. Nah, selain dia punya efek untuk kontrasepsi, ya, selain dia punya efek kontrasepsi, dia juga punya efek lainnya ya. Yang pertama itu dia bisa melindungi Ibu dari kanker endometrium. Ya, dia punya efek melindungi dari kanker endometrium, kemudian juga mengurangi risiko dari mioma uteri, ya, mioma uteri ya, jadi ada pembesaran pada rahim dan juga nyeri pada endometriosis ya. Ada penyakit ya namanya endometriosis, jadi ada bagian dalam rahim yang tumbuh keluar, biasanya dia nyeri. Nah, dengan menggunakan ini nyerinya bisa berkurang seperti ya. Nah, terus kemudian untuk untuk efek sampingnya ya, efek sampingnya nanti biasanya bisa timbul mual gitu ya, atau misalnya gangguan perdarahan ya, baik itu tidak bisa, kemudian timbul perdarahan bercak ya, juga bisa ya. Kemudian biasanya berat badan kadang-kadang kalau menggunakan ini dia bisa naik gitu ya. Terus kemudian biasanya nyeri payudara juga bisa, tetapi biasanya ini efeknya tidak berbahaya seperti itu gitu ya. Kemudian kontraindikasinya kalau menggunakan ini ya, Ibu tidak boleh punya riwayat penyakit stroke ya, tekanan darah tinggi, kemudian diabetes juga tidak boleh ya, merokok usia lebih dari 35 tahun dan dulu pernah menderita penyakit hati berat. Ini tidak boleh ya. Oke Bu, untuk masalah pil kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya saya telat, Pak, suntik ya selama seminggu apa ya? Kalau telat ya, nah biasanya kalau telat, kalau menggunakan suntikan ini dia masih aman selama 2 minggu biasanya. Ya, biasanya aman selama 2 minggu. Jadi kalau misalnya telat selama seminggu ya langsung disuntik aja. Tapi kalau lebih misalnya dari 2 minggu, ya 2 minggu kita harus menggunakan alat kontrasepsi lainnya. Itu ya, misalnya pakai kondom atau segala macamnya ya. Itu ya. Kira-kira jelas ya untuk ini ya. Oke. Nah selanjutnya yang bisa dipakai juga adalah yang ini Ibu ya, yang apa namanya, yang suntikan kombinasi juga bisa ya, yang 1 bulan ya, bisa juga sama seperti yang tadi ya, gitu. Kemudian yang bisa dipakai juga adalah yang ini Ibu ya, ini namanya KDR ya, kontrasepsi dalam rahim. Ibu udah pernah pakai ya, 40-an ya. Nah ini merupakan alat kecil ya, nanti dipasang dalam rahim, dia juga sangat efektif ya untuk mencegah kehamilan ya. Nah, dia kurang dari 1 per 100 per tahun ya. Jadi dari 100 orang yang pakai alat ini dalam 1 tahun biasanya hamilnya 1. Jadi memang sangat ini ya, sangat apa namanya, sangat efektif ya. Nah, kemudian dia biasanya jangka waktunya 5 sampai 10 tahun untuk pakai ini ya. Kemudian ini juga selain punya efek apa namanya, ini kehamilan, mencegah kehamilan ya, ini juga punya efek untuk mengurangi risiko dari kanker endometrium, terutama dia kalau misalnya dia mengusur seperti ya.
Ini tidak boleh dipasang kalau misalnya ibu ada tanda-tanda infeksi menular seksual. Juga misalnya ada keputihan, yang berbau itu ya, itu tidak boleh dipasang. Ya. Nah, ini mungkin yang terakhir Bu ya, yang saya jelaskan ya, ada yang namanya susuk atau KB ya. Nah, ini namanya susuk KB ya, atau implan namanya ya. Bentuknya ada dua ya, ada dua belakang ini. Nanti ini dipasang di bawah kulit. Ya, jadi dengan menggunakan alat khusus ya. Nanti di bawah kulit dengan atas dia dipasang ya. Nah, ini juga sangat efektif Ibu ya, sangat efektif, sangat baik. Dan biasanya dia risiko hamilnya itu 1 dari 100 pemakaian per tahun, gitu ya. Terus kemudian biasanya efek sampingnya itu adalah biasanya timbul ada gangguan perdarahan ya, kemudian tidak mens, nyeri kepala ringan ya, seperti ya. Itu kemudian ini biasanya digunakan jangka panjang. Jadi sama ya, IUD dan ini juga jangka panjang biasanya. Ini antara 3 sampai 5 tahun. Tidak boleh digunakan kalau misalnya itu ada penyakit hipertensi, gitu ya, kadar tinggi ya. Kemudian kalau misalnya ada penyakit hati, tidak boleh merokok, usia lebih dari 35 tahun, ya, diabetes itu sebaiknya tidak menggunakan ya. Ya itu yang saya jelaskan Ibu ya, dari berbagai macam pilihan yang mungkin Ibu pilih untuk penggunaan alat kontrasepsi ini ya. Kira-kira bagaimana Ibu Bapak? Sudah jelas kira-kira dari ininya, dari penjelasannya? Ya, sudah jelas ya. Oke, nah kira-kira mau milih yang mana Bapak Ibu ini? Saya untuk ininya? Saya konsultasikan sama saya di rumah itu ya. Ya. Mungkin lagi 5 hari lagi saya kesini. Ya, mau diskusi dulu ya. Mau diskusi dulu ya. Oke. Silakan ya nanti diskusikan. Tadi kita sudah jelaskan ya detail dari berbagai pilihan. Bisa dipilih nanti salah satu ya. Nanti kalau bisa mungkin nanti mungkin 3 hari lagi ya. 3 hari lagi kalau misalnya sudah ada keputusan ya, bisa datang ke sini lagi, nanti kita lakukan segera ininya ya, pemasangannya ya, seperti itu ya. Bagaimana? Kira-kira masih ada yang mau ditanyakan? Perlu saya cek kehamilan Bu sebelum ke sini tak? Oh iya, perlu cek kehamilan ya, gitu ya. Ya karena ini sudah waktu kan hari ke-5 ya. Kalau misalnya 3 hari dia hari ke-8. Biasanya patokannya hari ke-7 ya. Yang penting Ibu sama Bapak tidak berhubungan badan ya, atau berhubungan suami istri selama 3 hari ini sih tidak perlu. Tapi kalau ada berhubungan badan ya terpaksa kita harus. Sebaiknya sih jangan berhubungan badan dulu kalau memang berniat menggunakan kontrasepsi. Itu ya Bapak Ibu ya. Baiklah, terima kasih ya atas kedatangannya ya. Kita bertemu lagi ya 3 hari lagi ya. Terima kasih ya.